Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap sebuah artikel neuroscience perilaku yang berjudul Mother-Child Dyadic Interaction Shape Children's Social Brain and Theory of Mind. Nah, penelitian ini menarik karena menggabungkan aspek biologis otak dengan kualitas hubungan ibu dan anak untuk memahami perkembangan sosial. Nah, untuk memulai, kita perlu memahami dulu bahwa kemampuan sosial anak sangat ditentukan oleh Theory of Mind atau TOM ya, kita singkat, yaitu kemampuan anak memahami pikiran, emosi, dan niat orang lain. Menurut studi perkembangan, usia 3-8 tahun adalah masa kritis ketika social brain berkembang sangat cepat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkembangan theory of mind ini murni dari kematangan otak seiring bertambah usia atau juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan anak dengan orang tuanya. Nah, dalam artikel ini mencoba menjawab itu dengan pendekatan yang unik menggunakan fMRI naturalistik, yaitu otak anak dipindai saat menonton film sosial. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat bagaimana otak bereaksi dalam situasi yang lebih menyerupai kehidupan nyata. Nah, penelitian ini memiliki tujuan umum untuk memahami bagaimana otak dan hubungan ibu anak bekerja bersama membentuk kemampuan sosial anak. Nah, ada 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama melihat hubungan antara usia dan kematangan jaringan social brain, khususnya jaringan theory of mind dan juga social pain matrix. Kemudian yang kedua mengetahui apakah hubungan ibu dan anak ini mempengaruhi sinkronisasi aktivitas otak antara keduanya, terutama dalam adegan sosial. Kemudian yang ketiga mengujikan model struktural SEM, apakah faktor biologis, kualitas pengasuhan, dan theory of mind berinteraksi dalam menjelaskan perilaku sosial anak. Nah, penelitian ini menggunakan naturalistic neuroimaging. Anak dan ibu menonton film pendek yang berjudul Partly Cloudy di dalam pemindai fMRI. Film ini dipilih karena di dalamnya kaya sekali akan adegan sosial seperti empati, konflik, interaksi, dan ekspresi emosi. Kelebihan desain ini adalah anak tidak perlu diberi tugas rumit. Mereka tinggal menonton dan otak akan merespon secara alami. Nah, untuk partisipannya total ada 50 pasangan ibu dan anak, tapi hanya tersisa 34 pasangan atau 34 diet yang lolos karena sisanya mengalami gerakan kepala yang terlalu besar saat scan. Nah, rentang usianya anak yang mengikuti penelitian ini yaitu 3-8 tahun, sementara ibu berada pada usia dewasa awal sampai pertengahan. Nah, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan sosial anak, peneliti menggunakan beberapa instrumen, yaitu yang pertama fMRI naturalistik untuk melihat aktivitas otak, kemudian theory of mind, task untuk mengukur kemampuan mental state, reasoning, kemudian PPVT4 untuk menilai kemampuan verbal, kemudian ada Social Responsiveness Scale atau SRS untuk melihat masalah sosial, kemudian ada Child Parent Relationship Scale atau CPRS untuk menilai kualitas hubungan dan pola pengasuhan. Nah, dengan cara ini data yang dikumpulkan tidak hanya dari otak tetapi juga perilaku dan relasi. Untuk prosedur pengumpulan data, yang pertama anak dan ibu menonton film yang sama di dalam fMRI secara terpisah. Nah, kemudian setelah pemindaian, anak mengikuti tes theory of mind dan tes verbal. Sementara itu, ibu mengisi kuesioner mengenai hubungan dan gaya pengasuhan.
Nah, semua data ini kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antara otak, perilaku, dan lingkungan. Nah, analisis dilakukan dalam 4 tahap besar, yaitu yang pertama, reverse correlation untuk mengidentifikasi adegan film mana yang mengaktifkan jaringan theory of mind dan social pain pada otak. Kemudian neural maturity mengukur seberapa mirip pola otak anak dengan pola otak orang dewasa. Kemudian ISS atau intersubject synchronization untuk mengukur apakah otak ibu dan anak bekerja selaras saat menonton adegan yang sama. Kemudian SEM atau structural equation modeling untuk melihat bagaimana faktor biologis dan pengasuhan berinteraksi dan mempengaruhi perilaku sosial. Nah, dalam penelitian ini memiliki beberapa keunggulannya yaitu menggunakan film sehingga respon otak lebih natural dan relevan dengan kehidupan nyata. Menggabungkan banyak pendekatan yaitu neuroimaging, perilaku, relasi hingga SEM. Kemudian memberikan gambaran lebih lengkap mengenai bagaimana lingkungan dan biologi bekerja bersama membentuk kemampuan sosial anak. Nah, selain memiliki keunggulan, juga tentunya memiliki keterbatasan, yaitu desainnya cross-sectional, sehingga tidak dapat memastikan sebab akibat. Kemudian, sampel kecil dan hanya mencakup ibu, bukan orang tua lainnya. Kemudian, ROI, otak, diambil dari penelitian dewasa, sehingga mungkin kurang sensitif untuk anak. Kemudian, tidak ada data resting state, sehingga sulit membedakan sinkronisasi yang dipicu tugas atau sifat bawaan. Nah, berdasarkan penelitian ini memberikan implikasi penting, yaitu perkembangan sosial bukan hanya soal usia, tapi juga hubungan ibu dan anak, hubungan yang hangat dan minim konflik, meningkatkan sinkronisasi neural dan kemampuan theory of mind. Nah, temuan ini mendukung pentingnya intervensi berbasis keluarga untuk meningkatkan kemampuan sosial anak. Studi ini juga memberi wawasan baru bagi populasi klinis seperti anak dengan risiko autisme. Nah, kesimpulannya, perkembangan theory of mind pada anak adalah hasil interaksi kematangan otak dan kualitas hubungan ibu anak. Jaringan sosial brain anak menjadi semakin dewasa seiring bertambahnya usia, terutama saat memproses adegan sosial. Sementara itu, hubungan ibu dan anak yang positif secara biologis mendukung sinkronisasi aktivitas otak dan kemampuan sosial. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan anak adalah hasil kerjasama antara biologi dan lingkungan, dan keduanya tidak bisa dipisahkan.